Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruni Perdana dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong atas nama Jihan Suciwandira. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama itu doktrin poros maritim dunia. Indonesia memasuki era baru dalam sejarah setelah mendeklarasikan diri sebagai poros maritim dunia atau PMD pada pasal 1 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017 tersebut menyebutkan bahwa poros maritim dunia atau PMD adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Status Indonesia sebagai negara kepulauan pasca berlakunya Law of the Sea Convention pada tahun 1985 mempengaruhi kepercayaan diri Indonesia sebagai negara maritim. Meskipun demikian, upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang solid telah dilakukan melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957, disertai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 pada tahun 1960, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Selanjutnya yaitu kesiapan Indonesia sebagai poros maritim. Lokasi geografis suatu negara sangat mempengaruhi para pengambilan keputusan untuk menentukan arah kebijakan negara dengan melihat dan mempertimbangkan nilai lebih dan tantangan sehingga potensi ancaman dapat diantisipasi dan diminimalisir. Dilihat dari aspek lokasi strategis Indonesia yang berada di persilangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Di samping wilayah laut yang luas, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Yang kedua yaitu apabila menggunakan pendekatan sejarah, budaya dan semangat maritim telah tertanam dalam sejarah Indonesia dengan slogan Jales Viva Jamahe dan lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut, Seorang Pelaut, merupakan contoh bahwa laut telah menjadi bagian dari jiwa rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maritim berdasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu yang pertama luas wilayah laut, yang kedua panjang garis pantai, dan yang ketiga sejarah maritim di masa lalu. Adapun peran diplomasi maritim dalam mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan kelautan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017 telah menegaskan visi kelautan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan salah satu misi yang diemban adalah terlaksananya diplomasi maritim. Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Adapun program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Yang kedua, peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan. Yang ketiga, kepemimpinan atau peran aktif dalam menyusun berbagai norma internasional di bidang kelautan. Yang keempat, percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Yang kelima, percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional. Yang keenam, peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional di bidang kelautan. Dan yang terakhir yaitu pembakuan nama pulau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.